Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Malam telah larut ketika Mas Tono duduk termenung di depan tokonya yang sepi. Rak-rak yang dulunya selalu terisi penuh kini tampak kosong di beberapa bagian. Pendingin minuman yang biasanya berdengung penuh dengan botol dan kaleng dingin kini hanya berisi beberapa minuman yang hampir kadaluarsa. Ia menghembuskan napas berat dan menyandarkan tubuhnya ke kursi kayu tua yang mulai berderit. Sudah 3 bulan ini tokonya semakin sepi. Entah apa yang terjadi, tapi tiba-tiba saja pelanggan yang dulu selalu memenuhi tokonya satu persatu menghilang. Dulu, tokonya selalu ramai. Pelanggan datang silih berganti. Mulai dari ibu-ibu rumah tangga yang membeli kebutuhan sehari-hari, pedagang kelontong yang kulakan, hingga pelanggan tetap yang selalu mampir untuk membeli rokok atau kopi sachet. Kini, hampir setiap hari ia hanya bisa duduk menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Hampir setiap malam, ia menghitung uang hasil penjualan hari itu dengan hati yang semakin berat. 105 ribu rupiah. Ia mengekamus wajahnya dengan frustasi. Astaga! Segini doang. Di hari-hari sebelumnya, ia bisa mendapatkan lebih dari 1 juta rupiah per hari. Sekarang, untuk mendapatkan ratusan ribu saja terasa seperti keberuntungan. Di tengah lamunannya, ia mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Mbak Irma, istrinya, muncul dengan wajah lelah. Ia membawa nampan berisi segelas teh hangat dan sepiring pisang goreng. Udah malam, Mas. Udahan dulu, yuk. Ucapnya pelan sambil meletakkan teh di depan suaminya. Mas Tono menatap istrinya dengan tatapan kosong. Toko kita makin sepi, deh. Mbak Irma menghela napas dan duduk di samping suaminya. Aku tahu, Mas. Aku juga bingung harus gimana. Suasana sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Mbak Irma menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. Mas, uang belanja bulan ini udah hampir habis. Kita masih harus bayar sekolah anak-anak. Ucapan itu seperti petir di siang bolong bagi Mas Tono. Ia tahu betul berapa banyak biaya yang harus mereka keluarkan setiap bulannya. Uang sekolah Angga, si sulung yang baru masuk SMA, dan adiknya, Rina, yang masih SD. Belum lagi biaya listrik, air, dan utang dagang yang harus ia bayar ke pemasok barang. Mas Tono mengusap wajahnya dengan kasar. Aku bener-bener nggak tahu harus gimana, deh. Malam itu, ia tidur dengan kepala penuh kecemasan. Hari-hari berikutnya tidak membaik. Justru, semuanya semakin buruk. Mas Tono bangun lebih pagi, membuka toko lebih awal, dan mencoba berbagai strategi untuk menarik pelanggan. Ia menurunkan harga beberapa barang, memberikan bonus kecil untuk pelanggan tetap, bahkan mencoba promo beli 1 gratis 1 untuk beberapa produk. Tapi tidak ada yang berubah. Pembeli tetap saja jarang datang. Beberapa pelanggan tetap yang ia tanya hanya menggeleng dan menjawab dengan alasan yang sama. Mereka sudah pindah belanja ke toko lain yang lebih murah dan lengkap. Mas Tono tahu itu hanya alasan. Dulu pun tokonya tidak pernah lebih murah dibandingkan toko-toko lain. Tapi orang-orang tetap datang. Ada sesuatu yang salah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada orang yang sengaja mengganggu usahaku? Apakah ada saingan yang menggunakan cara-cara kotor? Pikiran itu terus menghantuinya, tetapi tidak ada bukti yang bisa ia temukan. Sampai akhirnya, datanglah ancaman nyata yang membuatnya semakin putus asa. Suatu sore, ketika Mas Tono baru saja selesai mengangkat dus-dus kosong ke belakang, sebuah mobil hitam berhenti di depan tokonya. Dari dalam mobil, keluar seorang pria berbadan besar dengan wajah keras. Mas Tono. Mas Tono menelan ludah. Ia mengenali pria itu. Salah satu orang suruhan rentenir yang pernah meminjamkannya uang. Masih ingat saya? Tanya pria itu dengan senyum sinis. Mas Tono mengangguk, mencoba tetap tenang. Iya, Pak. Ada apa? Pria itu menyandarkan tangannya ke etalase toko, menatapnya tajam. Jangan pura-pura nggak tahu. Udah telat 2 bulan. Mas, bos saya nanyain terus. Kapan mau bayar? Mas Tono merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya.
2 bulan lalu, ia meminjam uang dalam jumlah besar untuk menutupi kerugian dan membeli stok barang baru dengan harapan bisa memperbaiki usahanya. Namun, keadaan tidak membaik, justru semakin parah. Ia tidak punya uang untuk membayar. Saya butuh waktu, Pak. Toko saya lagi sepi. Kasih saya waktu sebulan lagi. Pria itu terkekeh. Sebulan? Mas bercanda. Ia menepuk bahu Mas Tono dengan keras. Kalau dalam 3 hari nggak ada pembayaran, saya bakal balik lagi. Dan kali ini, saya nggak bakal dateng sendirian. Setelah mengatakan itu, pria itu masuk kembali ke mobilnya dan pergi, meninggalkan Mas Tono yang gemetar di tempat. 3 hari. Bagaimana ia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu? Dalam keputusasaan, Mas Tono duduk termenung di warung kopi pinggir jalan. Ia bahkan tidak tahu harus pulang membawa berita apa untuk istrinya. Saat itulah seseorang menepuk pundaknya. Tono. Mas Tono menoleh dan melihat seorang pria berdiri di sampingnya. Harno. Ya ampun, Harno. Lama banget kita nggak ketemu. Mas Tono bangkit dan menjabat tangan temannya itu. Dulu, mereka sama-sama berjualan di pasar. Namun, beberapa tahun terakhir, Harno menghilang tanpa kabar. Kini, ia kembali dengan penampilan berbeda. Pakaiannya rapi, arloji mahal melingkar di pergelangannya, dan senyum percaya diri terpancar di wajahnya. Kayaknya kamu makin sukses sekarang, tanya Mas Tono penasaran. Harno terkekeh. Alhamdulillah, rezeki lancar. Mereka pun duduk dan berbincang. Mas Tono menceritakan masalah yang sedang ia hadapi, usaha yang sepi, utang yang menumpuk, dan ancaman rentenir. Harno mendengarkan dengan ekspresi serius. Lalu ia berkata pelan, "Kalau kamu mau, aku bisa kasih solusi." Mas Tono menatapnya penuh harap. "Beneran, Har? Apa itu?" Harno tersenyum tipis. "Ada cara biar usaha kamu balik lagi, bahkan lebih maju dari sebelumnya." Tapi, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. "Kamu harus siap bayar harganya." Mas Tono mengerutkan kening. "Maksud kamu?" Harno menatapnya tajam. "Kamu percaya pesugihan?" Mas Tono terdiam. Pesugihan? Ia pernah mendengar kisah-kisah tentang orang-orang yang mendapatkan kekayaan instan dengan cara gaib. Namun, ia selalu menganggapnya sebagai mitos atau kisah seram belaka. "Kamu serius?" tanya Mas Tono dengan suara pelan. Harno mengangguk. "Aku dulu juga kayak kamu, Ton. Usaha aku bangkrut, hutang menumpuk. Sampai akhirnya aku nemu cara ini." Mas Tono mulai merasa gelisah. "Tapi, Har, pesugihan itu kan ada tumbalnya." Harno tertawa kecil. "Nggak semuanya butuh tumbal manusia, Tono. Ada pesugihan yang cuma butuh sesajen kecil. Nggak berbahaya." Mas Tono terdiam, pikirannya berputar. Ia menatap kopi di hadapannya, lalu mengingat wajah istri dan anak-anaknya. Jika ia tidak melakukan sesuatu, keluarganya bisa kehilangan segalanya. Dan dalam keputusasaan itu, Mas Tono akhirnya berkata, "Aku mau coba." Malam mulai turun ketika Mas Tono duduk di dalam mobil Harno yang melaju tanpa arah jelas. Jalanan yang mereka lalui semakin sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota, hanya ditemani deretan pohon dan sawah yang membentang gelap di kedua sisi jalan. Perjalanan ini terasa semakin panjang dan aneh. Semakin lama mereka melaju, Mas Tono merasa seperti memasuki tempat yang terlupakan oleh waktu. "Masih jauh, Har?" tanyanya dengan suara pelan. Harno, yang fokus menyetir, hanya meliriknya sekilas sebelum tersenyum tipis. "Sabar, Ton. Kita hampir sampai." Mas Tono menggigit bibirnya. Hatinya dipenuhi rasa ragu. Apakah ini keputusan yang benar? Tapi setiap kali ia mengingat wajah istrinya yang cemas, utang yang terus menumpuk, dan tatapan kecewa anak-anaknya, ia kembali meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Setelah hampir 2 jam perjalanan, Harno membelokkan mobilnya ke jalan setapak yang hanya bisa dilalui satu kendaraan. Pepohonan semakin rapat,
menyisakan sedikit cahaya bulan yang terselip di antara dahan-dahan gelap. Akhirnya, mereka tiba di sebuah desa kecil yang sunyi. Rumah-rumah panggung sederhana berdiri berjajar, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah desa ini telah ditinggalkan. Harno membawa Mas Tono ke sebuah rumah di ujung desa, yang terlihat lebih tua dibanding rumah-rumah lainnya. Atapnya hampir runtuh di beberapa bagian, dan dinding kayunya dipenuhi ukiran-ukiran kuno yang aneh. Di teras, duduklah seorang lelaki tua dengan rambut panjang putih yang terurai, mengenakan kain kamusuh. Ia memegang tongkat kayu dan merokok dengan mata menatap tajam ke arah mereka. "Inikah orangnya?" Suara lelaki tua itu terdengar berat, serak, dan dingin. Harno mengangguk. "Ini Mas Tono, Mbah. Seperti yang saya bilang, dia butuh bantuan." Mas Tono menelan ludah. Ia merasa udara di sekitar lelaki tua ini terlalu sunyi, terlalu hampa, seolah-olah dunia menahan napas saat ia berbicara. Mbah Wiryo memandangnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Kau datang ke tempat ini karena tamak atau terpaksa?" Mas Tono terdiam. Ia tidak ingin mengakui bahwa ia memang tamak, tapi ia juga tidak bisa mengatakan bahwa ia sepenuhnya terpaksa. "Aku ingin menyelamatkan keluargaku," jawabnya akhirnya. Mbah Wiryo tersenyum samar. "Semua orang yang datang padaku mengatakan hal yang sama." "Baiklah." Ia berdiri perlahan, menghela napas panjang, lalu menatap mereka dengan mata yang kini terasa semakin gelap. "Kita lakukan malam ini." Mas Tono terkejut. "Malam ini? Kalau kau ingin uang datang secepatnya, kau harus siap menerima konsekuensinya secepatnya juga." Harno menepuk bahu Mas Tono. "Tenang, Ton. Semua akan baik-baik saja." Namun, Mas Tono tidak yakin. Mbah Wiryo membawa mereka ke sebuah hutan larangan di luar desa. Jalan setapak yang mereka lalui gelap, hanya diterangi senter kecil yang dibawa Mbah Wiryo. Suara jangkrik dan burung malam terdengar di kejauhan, tetapi semakin dalam mereka berjalan, semakin sunyi hutan itu. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah tanah lapang dengan sebuah batu besar di tengahnya, seolah tempat itu telah dipersiapkan untuk sesuatu yang kuno dan berbahaya. Di sekitar batu, Mbah Wiryo meletakkan berbagai sesajen, kepala ayam, bunga 7 rupa, kemenyan yang mulai mengepul, dan sebuah kendi berisi cairan hitam pekat. Mas Tono mulai merasa tubuhnya menggigil. Udara di sini terasa berbeda. "Duduklah di tengah," perintah Mbah Wiryo. Mas Tono menurut. Ia duduk di atas tanah dingin, tepat di depan batu besar itu. Mbah Wiryo mulai menggumamkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Asap kemenyan semakin tebal, membuat penglihatan Mas Tono sedikit kabur. Perlahan, ia mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, bisikan samar, tawa pelan, dan suara langkah kaki di antara pepohonan. Lalu, tiba-tiba, angin berhembus kencang. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang liar, seolah-olah sesuatu sedang bangun dari tidurnya. Mbah Wiryo menoleh padanya. Matanya kini berkilat aneh. "Sekarang, ucapkan keinginanmu." Mas Tono menelan ludah, lalu berkata dengan suara gemetar, "Aku ingin tokoku kembali ramai. Aku ingin kaya." Sejenak, semuanya hening. Lalu, sesuatu menyentuh bahunya. Mas Tono membeku. Itu bukan tangan manusia. Itu sesuatu yang dingin, kasar, dan panjang seperti cakar. Matanya melebar, tetapi ia tidak berani menoleh. Mbah Wiryo tersenyum tipis. "Jangan bergerak, jangan menolak, biarkan ia memilihmu." Tiba-tiba, Mas Tono merasa dadanya sesak. Ia tidak bisa bernapas. Sesuatu merayap di punggungnya, lalu berbisik di telinganya dengan suara serak dan mengerikan. "Keinginanmu akan terkabul, tetapi aku akan kembali menagih." Dalam sekejap, angin berhenti, asap kemenyan menghilang, dan semuanya kembali sunyi. Mbah Wiryo menarik napas panjang dan menatapnya. "Selesai. Kau akan melihat hasilnya segera." Mas Tono masih duduk terdiam, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti baru saja menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh manusia.
Mereka kembali ke rumah Mbah Wiryo. Lalu Harno mengantar Mas Tono pulang. Sepanjang perjalanan, Mas Tono tidak berbicara sepatah kata pun. Ia masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Begitu sampai di rumah, ia langsung merebahkan diri di tempat tidur. Namun, saat ia terlelap, mimpi buruk datang menghantuinya. Dalam mimpi itu, ia berada di dalam tokonya. Tapi bukan tokonya yang biasa. Rak-raknya penuh, tetapi barang-barang yang dijual membusuk dan berbau anyir. Lantai dipenuhi genangan hitam pekat seperti darah, dan di tengah toko, berdiri sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Sosok itu menatapnya dalam diam. Lalu, dengan suara yang bergema di seluruh ruangan, ia berbisik, "Bayaranku akan datang." Mas Tono terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Di dalam kamar yang gelap, ia masih bisa merasakan kehadiran sesuatu yang dingin di sudut ruangan. Tapi, saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat bahwa semua ini mungkin hanya efek dari ritual tadi malam. Ia berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Ia salah, karena ini baru permulaan. Keesokan harinya, Mas Tono terbangun dengan kepala yang masih terasa berat. Mimpi aneh tentang sosok hitam bermata merah semalam masih membekas di pikirannya. Namun, begitu ia melangkah ke kamar, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Toko yang selama ini sepi mendadak ramai kembali. Pagi itu, pelanggan berdatangan dalam jumlah yang tidak masuk akal. Biasanya, sebelum pukul 8 pagi, hanya ada 1 atau 2 pelanggan yang mampir. Tapi kali ini, bahkan sebelum ia membuka toko sepenuhnya, sudah ada antrean panjang di depan pintu. "Mas Tono, jual beras sekilo. Saya beli minyak goreng 5 liter. 1 karton mie instan, Mas." Mas Tono terkejut. Dari mana semua orang ini datang? Dengan sedikit kebingungan, ia mulai melayani pelanggan satu persatu. Uang mengalir deras ke tangannya. Stok barang yang biasanya bisa bertahan hingga 1 minggu habis hanya dalam beberapa jam. Mbak Irma, yang juga membantu di toko, tampak kewalahan tetapi juga terkejut. "Mas, ini beneran kejadian, ya?" bisiknya sambil menghitung uang hasil penjualan. Mas Tono mengangguk pelan. Ia masih sulit percaya, tapi ini nyata. Pesugihan itu bekerja. Uang yang selama ini sulit ia dapatkan kini datang dengan mudah. Bahkan, dalam waktu 3 hari saja, ia sudah bisa melunasi sebagian besar utangnya. Rumah tangganya mulai harmonis kembali. Tapi ia tidak menyadari bahwa kebahagiaan ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu, setelah seharian sibuk melayani pelanggan, Mas Tono akhirnya bisa merebahkan diri di tempat tidur. Namun, ketika ia hampir terlelap, sesuatu membangunkannya. Suara langkah kaki. Langkah itu terdengar dari dalam rumah. Tuk, tuk, tuk. Pelan, tapi jelas. Mas Tono menajamkan pendengarannya. Mungkin Mbak Irma atau anak-anaknya yang berjalan di dapur? Ia bangkit perlahan dan mengintip ke kamar. Koridor rumah gelap dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi langkah kaki itu masih terdengar. Sekarang suaranya semakin dekat. Berjalan ke arahnya. Tuk, tuk, tuk. Mas Tono mematung. Jantungnya berdebar kencang. Tapi tiba-tiba, langkah itu berhenti. Tinggi. Dengan napas tertahan, ia mencoba melihat ke sekitar. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaannya. Mungkin cuma perasaanku aja, pikirnya. Ia kembali ke tempat tidur dan mencoba tidur lagi. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa hari kemudian, Angga, anak sulungnya, mulai bertingkah aneh. Ia menjadi pendiam, sering terlihat lelah, dan lebih sering terbangun di tengah malam. Suatu pagi, Mbak Irma menemukan Angga duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya khawatir. Angga menoleh dengan mata yang merah dan berkaca-kaca. "Aku mimpi buruk lagi, Bu." "Mimpi apa?" Anak itu menggigit bibirnya sebelum menjawab. "Aku lihat ada orang di kamarku."
Mbak Irma merasakan buka kuduknya meremang. Siapa? Angga menunduk. Suaranya hampir tidak terdengar. Orang tinggi, hitam, matanya merah. Mbak Irma langsung menggigil. Deskripsi itu sama seperti yang pernah diceritakan Mas Tono saat ia bermimpi setelah ritual pesugihan. Ia mencoba menenangkan diri. Itu cuma mimpi, nak, katanya sambil mengusap kepala Angga. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Mbak Irma mulai memperhatikan ada yang tidak beres. Beberapa malam terakhir, ia sering terbangun tanpa alasan. Setiap kali ia melihat ke keluar jendela, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di depan rumah. Suatu malam, rasa penasarannya memuncak. Ia menyingkap tirai jendela dan melihat keluar. Awalnya, tidak ada apa-apa. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Tapi ketika ia mengedipkan mata, ia melihatnya. Sebuah bayangan hitam melintas di depan rumah. Bayangan itu tidak memiliki wajah, tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya sebuah siluet gelap yang bergerak dengan cepat. Mbak Irma terlonjak mundur. Apa itu tadi? Ia mencoba melihat lagi, tetapi bayangan itu sudah tidak ada. Tapi kemudian, ia mendengar sesuatu dari dapur. Suara seseorang sedang berbisik. Semua keanehan ini membuat Mas Tono tidak bisa diam. Malam berikutnya, setelah menutup toko, ia kembali menemui Mbah Wiryo di desa terpencil itu. Ia ingin jawaban. Ketika ia tiba, dukun tua itu sudah menunggunya di teras rumah, duduk dengan mata yang tajam menatapnya. Ada yang ingin kau tanyakan? Mas Tono mengangguk. Suaranya terdengar frustrasi. Toko saya kembali ramai. Uang saya bertambah. Tapi sekarang, rumah saya mulai diganggu. Anak saya mimpi buruk, istri saya melihat bayangan, dan saya mendengar suara aneh di malam hari. Mbah Wiryo tersenyum tipis. Begitulah pesugihan bekerja. Mas Tono mengernyit. Maksudnya? Dukun tua itu menatapnya dalam-dalam. Setiap berkah selalu ada harga yang harus dibayar. Mas Tono merasakan tengkuknya meremang. Tapi, saya tidak diminta untuk memberikan tumbal, katanya dengan suara bergetar. Mbah Wiryo terkekeh. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Tono. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan dan berbisik. Mungkin bukan sekarang, tapi waktunya akan tiba. Bayaran itu akan ditagih. Mas Tono merasakan darahnya membeku. Bayaran? Apa yang harus ia bayar? Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi tiba-tiba Mbah Wiryo berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkannya sendirian di teras. Mas Tono berdiri dengan tubuh gemetar. Mbah Wiryo tidak perlu memberitahunya lebih lanjut. Ia tahu, bayaran itu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan ia mulai takut kehilangan sesuatu atau seseorang. Angin malam berhembus dingin ketika Mas Tono menutup toko. Seharusnya, ia merasa bahagia. Pendapatannya kini berlipat ganda, utangnya mulai terbayar, dan kehidupannya kembali stabil. Namun, di balik semua keberuntungan itu, sebuah ketakutan perlahan menyelimutinya. Keanehan demi keanehan semakin menjadi-jadi. Dan yang paling membuatnya cemas, Angga, anak sulungnya, mulai berubah. Sudah beberapa malam berturut-turut, Angga mulai mengigau dalam tidurnya. Awalnya hanya gumaman tak jelas. Namun, lama-kelamaan, kata-kata yang kekamuar dari mukamutnya menjadi semakin mengerikan. Jangan, aku belum siap. Aku dipanggil, aku harus pergi. Jangan ambil aku. Mbak Irma yang sering terbangun di tengah malam mulai ketakutan. Setiap kali ia membangunkan Angga, bocah itu hanya membuka mata setengah sadar, menatap kosong, lalu kembali tertidur tanpa mengingat apapun. Malam demi malam, igauan itu semakin jelas. Angga menyebut sebuah nama. Sur Wiryo. Mbak Irma merinding. Nama itu terdengar familiar. Ia mengguncang tubuh suaminya. Mas. Angga mengigau lagi. Dia nyebut nama Wiryo. Mas Tono yang setengah sadar langsung terbangun. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya sadar.
Itu nama dukun yang membantunya melakukan pesugihan. Jantungnya berdebar keras. Ia menatap Angga yang masih tertidur sambil bergumam. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tidak hanya Angga yang mengalami perubahan. Di sekitar rumah mereka, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu pagi, Mbak Irma menemukan ayam peliharaan mereka mati dengan mata melotot dan tubuh kaku. Awalnya, ia mengira itu karena penyakit atau ulah binatang liar. Namun, keesokan harinya, kucing milik tetangga ditemukan mati di depan rumah mereka dengan kondisi serupa. Mata melotot, mulut menganga seperti ketakutan, dan tubuh membiru. Desas-desus mulai menyebar di antara warga sekitar. Rumah Mas Tono kayaknya mulai kena sesuatu. Bisik salah satu tetangga kepada yang lain. Beberapa warga bahkan mulai menghindari kekam warga Mas Tono. Mereka merasakan sesuatu yang aneh setiap kali melewati rumah itu. Namun, Mas Tono masih mencoba mengabaikannya. Ia berpikir mungkin semua ini hanyalah kebetulan. Sampai akhirnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Malam itu, hujan rintik-rintik turun membasahi atap rumah mereka. Mbak Irma terbangun sekitar pukul 3 pagi. Hatinya tiba-tiba merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Ia menoleh ke samping. Mas Tono masih terlelap. Namun, saat ia hendak kembali tidur, ia mendengar suara aneh dari luar kamar. Tep, tep, tep. Langkah kaki. Mbak Irma bangkit perlahan. Ia mengintip dari celah pintu kamar dan matanya langsung melebar ketakutan. Angga sedang berjalan di koridor rumah, dengan mata tertutup. Bocah itu berjalan seperti orang yang dikendalikan sesuatu. Tubuhnya tegak. Tangannya menggantung lemas di sisi tubuh, tetapi langkahnya teratur, seolah-olah ia tahu kemana harus pergi. Mbak Irma langsung membangunkan Mas Tono dengan panik. Mas! Angga! Angga jalan dalam tidur. Mas Tono langsung terbangun dan berlari keluar kamar. Angga berjalan menuju pintu belakang rumah. Mas Tono dan Mbak Irma berlari mengejarnya, tetapi bocah itu telah membuka pintu dan melangkah keluar. Di bawah hujan rintik-rintik, Angga berdiri diam di halaman belakang. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berbisik. Mas Tono dan Mbak Irma tidak bisa mendengar apa yang ia katakan. Namun, ketika mereka mendekat, suara Angga menjadi lebih jelas. Aku dipanggil. Aku harus pergi. Aku dipanggil. Aku harus pergi. Mbak Irma berteriak histeris dan langsung menarik tubuh Angga. Angga, sadar, nak. Bocah itu tiba-tiba terhuyung ke belakang, seolah-olah baru saja kehilangan sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Matanya terbuka, tetapi kosong. Mas Tono langsung menggendong anaknya kembali ke dalam rumah, sementara Mbak Irma menangis ketakutan. Mereka tahu ini bukan sekadar tidur berjalan biasa. Seseorang, atau sesuatu, sedang memanggil Angga. Keesokan harinya, Mas Tono akhirnya mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan yang ia lakukan. Ia mendatangi seorang ulama tua di desa sebelah yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Saat Mas Tono menceritakan semuanya, wajah ulama itu langsung berubah serius. Apa yang kamu lakukan ini adalah pesugihan hitam. Mas Tono menelan ludah. Apa maksudnya, Pak? Ulama itu menatapnya dengan tajam. Pesugihan ini bekerja dengan sistem imbal balik. Setiap keberuntungan yang diberikan kepadamu, akan ada sesuatu yang harus dibayar. Mas Tono merasakan tubuhnya menggigil. Tapi saya tidak pernah diminta untuk memberikan tumbal. Ulama itu menghela napas. Kau pikir iblis akan memberimu sesuatu tanpa bayaran? Mas Tono diam. Lalu, ulama itu menatapnya lebih dalam. Kau memiliki anak sukamu. Jantung Mas Tono seperti berhenti berdetak. Anak sulung. Gumamnya dengan suara bergetar. Ulama itu mengangguk. Dalam banyak pesugihan, anak sulung seringkali menjadi tumbal. Mas Tono langsung merasakan darahnya membeku. Angga, anak sulungnya. Itulah alasan kenapa bocah itu mulai mengalami gangguan. Dan itulah harga yang harus ia bayar. Tanpa membuang waktu, Mas Tono langsung menuju desa tempat tinggal Mbah Wiryo. Ia melaju dengan kecepatan tinggi.
Pikirannya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Sesampainya di sana, ia mendapati dukun tua itu sudah menunggunya di teras rumah. Seolah-olah ia tahu Mas Tono akan datang. Mas Tono turun dari mobil dengan napas tersengal. "Mbah, saya mau membatalkan perjanjian ini." Mbah Wiryo tertawa kecil. "Kenapa terburu-buru, Tono?" Anak saya mulai diganggu. Saya nggak mau kehilangan dia." Mbah Wiryo menghela napas seolah bosan. "Bukankah sudah aku bilang?" Ia menatap Mas Tono dengan tatapan dingin. Setiap berkah selalu ada harga yang harus dibayar. Mas Tono menggertakkan giginya. "Saya nggak mau bayar dengan nyawa anak saya. Tolong batalkan." Dukun tua itu hanya tertawa lebih keras. "Tono, kamu sudah setuju?" Matanya berubah menjadi hitam pekat. Suaranya terdengar seperti bergema dari dalam tanah. Tidak ada jalan keluar. Mas Tono mundur selangkah. Dadanya naik turun. Napasnya berat. Ia baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia sudah masuk terlalu dalam. Dan kini, iblis itu akan menagih janjinya. Malam terasa lebih mencekam di rumah Mas Tono. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun kering berdesir di halaman. Namun, bukan angin yang paling menakutkan. Yang paling menyeramkan adalah perubahan pada Angga. Sudah beberapa hari ini, bocah itu tidak lagi seperti dirinya yang biasa. Ia semakin pendiam, jarang berbicara kecuali jika ditanya, dan terkadang menatap kosong ke sudut ruangan seolah ada sesuatu di sana. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya. Mata Angga yang dulu bersinar penuh kehidupan, kini seringkali terlihat merah, seperti terbakar dari dalam. Sore itu, saat Mbak Irma sedang memasak di dapur, ia mendengar suara Angga berbicara dari kamar. Awalnya ia mengira anaknya sedang menelepon seseorang atau berbicara sendiri. Namun, ketika ia mendekati kamar Angga, bukamu kuduknya langsung berdiri. Suara yang terdengar bukan suara Angga. Suara itu berat, serak, dan bergema seperti berasal dari seseorang yang jauh lebih tua. "Aku sudah menunggu lama." Mbak Irma tertegun. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamar perlahan. Ia menemukan Angga duduk di sudut kamar, menatap lurus ke depan. Wajahnya pucat, dan yang paling menakutkan, matanya hitam pekat. "Angga?" Mbak Irma memanggil dengan suara bergetar. Bocah itu perlahan menoleh kepadanya. Senyumnya tipis dan menyeramkan. "Aku akan segera pergi, Bu," katanya dengan suara yang bukan miliknya. Mbak Irma langsung mundur dengan napas tersengal. Seketika, Angga jatuh pingsan. Malam itu, Mas Tono tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa mendengar bisikan-bisikan aneh di dalam rumah. Suara itu terdengar di koridor, di dapur, bahkan di dalam kamar mereka. Namun, yang paling mengerikan adalah suara langkah kaki. Tuk, tuk, tuk. Seseorang sedang berjalan di dalam rumah. Dengan napas tertahan, Mas Tono membuka matanya. Di sudut kamar, pintu sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat sesuatu berdiri di koridor. Sosok hitam tinggi dengan mata merah membara. Sosok itu menatap langsung ke arahnya. Mas Tono ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, lalu menunjuk sesuatu di belakang Mas Tono. Dengan sangat lambat, Mas Tono menoleh. Di ranjang sebelahnya, Angga sedang duduk. Mata bocah itu terbuka, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Senyumnya mengerikan. Malam-malam berikutnya semakin parah. Mbak Irma tidak bisa tidur karena perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Dan malam itu, tepat pukul 2.47, ia kembali terbangun. Awalnya, ia mengira ia hanya mengalami mimpi buruk. Namun, begitu ia menoleh ke arah tempat tidur Angga, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Angga tidak ada di kasurnya. Tapi yang lebih mengerikan adalah bocah itu melayang beberapa sentimeter di atas tempat tidur. Tubuhnya terangkat dengan posisi lurus, tangan dan kakinya kaku, seperti mayat yang tergantung di udara. Wajahnya tersenyum aneh,
tetapi matanya kosong dan gelap. Mbak Irma membuka kamutnya, ingin berteriak, tapi suara tidak bisa keluar. Hanya suara detak jam dan angin malam yang terdengar di dalam kamar. Tiba-tiba, Angga menggerakkan kepalanya dengan cepat ke arah ibunya. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari manusia biasa. Lalu, dengan suara yang dalam dan bergema, ia berbisik, "Aku akan pergi saat waktunya tiba." Dalam kepanikan, Mbak Irma berlari dan menyalakan lampu kamar. Begitu cahaya memenuhi ruangan, Angga langsung jatuh ke tempat tidur dengan keras. Bocah itu langsung terbangun, matanya kembali normal. "Ibu?" Angga memandang Mbak Irma dengan bingung. "Kenapa ibu nangis?" Mbak Irma tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa meraih Angga dan memeluknya erat-erat. Ia tahu, waktunya semakin dekat, dan jika mereka tidak bertindak cepat, Angga akan hilang selamanya. Keesokan harinya, Mas Tono tidak bisa tinggal diam. Ia langsung mencari seorang kiai ternama di desa mereka, Kiai Rahmat. Saat ia menceritakan semua kejadian yang dialami kekeluarganya, raut wajah Kiai Rahmat berubah serius. "Kau telah melakukan kesalahan besar, Tono," katanya dengan suara berat. Mas Tono menunduk, merasa kamu dan bersalah. "Saya tahu, Pak Kiai, tapi saya ingin menyelamatkan anak saya." Kiai Rahmat menghela napas panjang. "Kalau begitu, kita harus melakukan ritual perlindungan di rumahmu malam ini." Malam itu, Kiai Rahmat datang ke rumah Mas Tono bersama beberapa santrinya. Mereka mulai membacakan doa-doa perlindungan, menyiramkan air suci ke sudut-sudut rumah, dan memasang garam serta daun kelor di setiap pintu dan jendela. Namun, ketika ritual baru setengah jalan, sesuatu mulai terjadi. Lampu di seluruh rumah berkedip-kedip. Angin dingin tiba-tiba bertiup dari arah yang tidak jelas. Lalu, terdengar suara tawa menyeramkan. Tawa itu bergema di sekamuruh rumah, seperti berasal dari semua sudut ruangan. Santri-santri yang membantu ritual mulai merasakan sesuatu yang menekan dada mereka. Tiba-tiba, pintu dan jendela bergetar keras, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha masuk. Tuk, tuk, tuk. Seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang mengetuk semua jendela dan pintu secara bersamaan. Salah satu santri mulai menangis ketakutan. "Pak Kiai, apa itu?" Kiai Rahmat tetap tenang. Dengan suara lantang, ia meneriakkan doa-doa dengan lebih keras. Namun, di tengah doa, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tiba-tiba, Angga yang selama ini duduk diam berteriak keras. Bocah itu menggeliat. Tubuhnya bergetar hebat, tangannya mencakar lantai, matanya berputar ke belakang, meninggalkan bola mata putih kosong. Lalu, dengan suara berat dan dalam, bukan suara Angga, ia berkata, "Kalian tidak bisa menghentikan ini." Mas Tono merasakan tubuhnya membeku. Itu bukan suara anaknya. Itu suara sesuatu yang lain. Kiai Rahmat melangkah maju, menatap Angga dengan tajam. "Siapa kamu?" tanyanya dengan tenang. Bibir Angga tersenyum lebar, senyum yang bukan miliknya. "Aku hanya menagih janji." Kemudian, tubuh Angga terangkat ke udara. Semua orang terdiam, ketakutan menyelimuti ruangan. Namun, Kiai Rahmat tidak gentar. Dengan cepat, ia menyiramkan air suci ke tubuh Angga dan membaca doa lebih keras. Tubuh Angga terhempas ke lantai, bergetar, lalu terdiam. "Sini." Mas Tono langsung berlari dan menggendong anaknya. "Angga, nak, bangun." Bocah itu membuka matanya perlahan. Tatapannya kembali normal. Kiai Rahmat menghela napas dalam. Ia menatap Mas Tono dengan wajah penuh peringatan. "Kesempatan kalian semakin tipis. Jika tidak bertindak cepat, Angga akan hilang selamanya." Mas Tono menelan ludah. Ia sadar, ia tidak punya banyak waktu lagi. Malam itu, Mas Tono merasa dadanya sesak seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Ia tahu, waktunya semakin habis. Jika tidak segera bertindak, Angga akan benar-benar hilang. Tanpa membuang waktu, ia membawa seluruh keluarganya,
Mbak Irma, Angga, dan kedua anaknya yang lain, ke masjid tua di pinggir desa. Di sana, Kiai Rahmat dan para santri sudah menunggu mereka. Masjid itu hanya diterangi lampu minyak, menciptakan bayangan panjang di lantai batu yang dingin. Udara malam terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Saat Mas Tono memasuki masjid, tubuhnya merinding. Ada sesuatu yang berbeda di tempat ini. Aura damai bercampur dengan rasa tegang yang tidak bisa dijelaskan. Kiai Rahmat berdiri di tengah ruangan, tangannya memegang tasbih. Ia menatap Mas Tono dengan tatapan dalam. "Kita akan mulai," katanya singkat. Para santri duduk melingkar, membentuk barisan perlindungan di sekitar keluarga Mas Tono. Doa-doa mulai dilantunkan, memenuhi ruangan dengan gema yang menenangkan. Namun, di tengah doa, sesuatu terjadi. Angga yang awalnya diam, tiba-tiba berteriak kesakitan. "Ah!" Tubuhnya kejang-kejang, lalu mulai melayang di udara. Mbak Irma menjerit ketakutan, sementara Mas Tono berlari ke arah anaknya. Tetapi Kiai Rahmat mengangkat tangan, memberi isyarat agar tidak mendekat. "Jangan sentuh dia," seru Kiai Rahmat. Mereka semua terdiam saat bayangan hitam besar muncul di sudut ruangan. Makhluk itu tinggi, lebih dari 2 meter, dengan tubuh yang tampak seperti asap pekat. Matanya merah menyala, menembus kegelapan. Suara beratnya bergema di sekamuruh ruangan. "Anak ini milikku. Janji harus ditepati." Mas Tono terjatuh ke lantai. Tangannya gemetar. Ia merasa ingin muntah hanya dengan melihat makhluk itu. Mbak Irma menangis sambil memeluk anak-anaknya yang lain. Sementara para santri mulai membaca doa lebih kencang. Angga masih melayang di udara. Tubuhnya bergetar. Mahkamuk itu melangkah maju. Bayangannya semakin besar. "Tono, kau telah menerima kekayaan. Kini bayarannya harus diambil." Mas Tono menangis. "Tidak, saya tidak mau kehilangan anak saya." Ia bersujud di lantai, menangis dan berteriak. "Saya menyesal. Saya mohon, jangan ambil Angga." Kiai Rahmat menatapnya tajam. "Bangkit, Tono. Lawan kejahatan ini dengan imanmu." Para santri semakin memperkuat doa. Ayat-ayat suci bergema di udara, menciptakan getaran aneh di dalam masjid. Makhluk itu menggeram marah. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, semakin kuat doa yang dipanjatkan, makhluk itu mulai bergetar. Suaranya berubah menjadi jeritan panjang yang mengerikan. Angga, yang masih melayang, tiba-tiba menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya yang muncul dari doa-doa yang dilantunkan. Bayangan hitam itu mundur, berusaha melawan, tetapi cahaya itu semakin kuat. Mas Tono bangkit dengan wajah penuh air mata. Ia ikut membaca doa, berusaha memperkuat pertahanan terakhir mereka. "Allahu Akbar!" teriak Kiai Rahmat. Tiba-tiba, bayangan hitam itu melolong kesakitan. "Argek!" Teriakannya menggema, membuat seluruh ruangan bergetar. Asap pekat mulai mengepul dari tubuhnya. Makhluk itu berputar liar, mencoba mencari celah untuk kabur, tetapi tidak bisa. Cahaya dari doa-doa suci perlahan menghancurkan tubuhnya. Matanya yang merah menyala mendadak padam. Lalu, dalam sekejap, makhluk itu menghilang dalam asap hitam pekat. Hanya menyisakan keheningan. Tepat saat makhluk itu lenyap, Angga jatuh ke lantai dengan keras. Mas Tono langsung berlari, mendekap tubuh anaknya. "Angga, nak, bangun." Bocah itu terbaring diam, wajahnya pucat. Namun, perlahan, matanya terbuka. "Ayah?" Suara Angga lemah. Mas Tono terisak. "Ya, nak, ini ayah." Mbak Irma ikut berlari, menangis bahagia. Mereka memeluk Angga erat-erat. Kiai Rahmat menghela napas panjang. Iblis itu sudah pergi. Para santri saling menatap dengan lega. Beberapa dari mereka masih gemetar ketakutan. Namun, meskipun iblis itu telah dikalahkan, Mas Tono belum bisa sepenuhnya lega. Karena ia sadar, kesalahan ini tidak akan pernah bisa dihapus.
Pagi mulai menyingsing. Mas Tono duduk di teras masjid, menatap langit dengan mata yang kosong. Ia berpikir tentang semua yang telah ia lakukan, tentang keserakahannya, keputusasaan yang membuatnya memilih jalan pintas, dan hampir kehilangan anaknya. Kiai Rahmat duduk di sampingnya. "Tono." Mas Tono menoleh. Matanya masih sembab. "Jangan pernah bermain dengan iblis lagi," kata Kiai Rahmat pelan. "Apa yang terjadi padamu adalah pengingat bahwa tidak ada keberuntungan yang datang tanpa harga. Jalan pintas selalu membawa kehancuran." Mas Tono menunduk. "Saya sudah belajar, Pak Kiai. Saya akan menebus semuanya, meskipun saya tidak tahu bagaimana." Kiai Rahmat tersenyum tipis. "Mulailah dengan bertobat dan menjalani hidup dengan benar." Mas Tono mengangguk. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi mengambil jalan pintas. Karena harga dari keserakahan adalah lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Matahari perlahan naik di ufuk timur, menerangi wajah Mas Tono yang terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Ia duduk di teras rumah, menyesap segelas teh hangat sambil menatap jalanan desa yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Semuanya sudah berakhir, atau setidaknya itulah yang ingin ia yakini. Sudah beberapa minggu berlalu sejak kejadian mengerikan di Masjid Tua. Sejak malam di mana ia hampir kehilangan Angga, sejak iblis pesugihan itu dikalahkan oleh kekuatan doa, dan sejak ia menyadari bahwa tidak ada jalan pintas yang benar-benar tanpa harga. Kini, hidupnya tidak lagi sama. Ia meninggalkan toko sembakonya. Bagi sebagian orang, keputusannya terdengar bodoh. Bagaimana mungkin ia meninggalkan bisnis yang sudah kembali maju? Bagaimana mungkin ia membiarkan toko itu tutup setelah susah payah membangunnya? Namun, Mas Tono tahu, toko itu tidak pernah benar-benar miliknya lagi. Setiap rupiah yang masuk ke dalamnya berasal dari sumber yang tidak suci. Setiap keuntungan yang ia nikmati mungkin telah mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Ia tidak bisa mengambil risiko lagi. Jadi, ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Kini, ia bekerja sebagai buruh di gudang beras milik salah satu kenalannya di desa. Upahnya memang kecil, tapi setidaknya ia tahu bahwa uang yang ia terima adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Tidak ada lagi pesugihan, tidak ada lagi jalan pintas. Hanya keringat, doa, dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, Angga perlahan mulai pulih. Bocah itu kembali bersekolah, kembali bermain dengan teman-temannya, dan kembali menjadi anak yang ceria. Namun, terkadang, saat malam tiba, ia masih mengalami mimpi buruk. Malam-malam tertentu, ia akan terbangun dengan tubuh berkeringat, napas terengah-engah, dan mata yang penuh ketakutan. Saat Mbak Irma atau Mas Tono bertanya, Angga hanya menjawab dengan suara pelan. "Aku mimpi tentang dia, yah, yang bermata merah." Mas Tono hanya bisa mengusap kepala anaknya, menenangkannya. Ia tidak ingin memberitahu Angga bahwa mungkin makhluk itu masih ada di suatu tempat. Tapi ia berharap dan berdoa agar iblis itu tidak pernah kembali. Suatu hari, saat Mas Tono sedang beristirahat setelah bekerja, ia mendengar kabar dari seorang teman lama. Mbah Wiryo, dukun yang telah membantunya melakukan pesugihan, menghilang tanpa jejak. Rumahnya di desa terpencil itu ditemukan dalam keadaan kosong. Tidak ada barang-barangnya, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Seolah-olah ia lenyap begitu saja. Namun, yang lebih menyeramkan, beberapa warga desa mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara jeritan dari hutan di dekat rumah Mbah Wiryo. Seorang warga yang pernah melintas di sana saat dini hari bahkan mengaku melihat bayangan tinggi bermata merah berkeliaran di sekitar rumah itu. Desas-desus mulai menyebar. Apakah Mbah Wiryo telah diburu oleh kekuatan yang lebih besar dari pesugihan yang ia jalankan? Mas Tono hanya bisa bergidik ngeri. Jika benar, berarti apa yang terjadi padanya hanyalah sebagian kecil dari kengerian yang lebih besar. Ia berusaha tidak terlalu memikirkan hal itu. Tetapi satu hal kini ia sadari. Orang yang bermain dengan kegelapan, pada akhirnya akan dimakan oleh kegelapan itu sendiri. Suatu pagi, ketika Mas Tono sedang membantu menurunkan karung beras di gudang, ponselnya bergetar.
Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Harno ditemukan mati di rumahnya. Jantungnya langsung berdegup kencang. Harno, teman yang dulu memperkenalkannya pada pesugihan. Dengan tangan gemetar, Mas Tono segera menuju rumah Harno, yang kini dikerumuni warga. Begitu ia sampai, seorang tetangga membisikkan sesuatu yang membuat bukamu kuduknya meremang. Kau tidak ingin melihatnya, Tono. Percayalah, kau tidak ingin. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia masuk ke dalam rumah, dan langsung menyesalinya. Harno duduk di sudut kamar, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar tanpa cahaya. Wajahnya membiru, seolah ia dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun, yang paling mengerikan adalah tulisan di dinding rumahnya. Tertulis dengan darah, kata-kata yang membuat Mas Tono hampir jatuh terduduk. Janjimu telah ditepati. Mas Tono merasa udara di sekitarnya membeku. Iblis itu masih menagih janji. Dan Harno, orang yang memperkenalkannya pada pesugihan, harus membayarnya dengan nyawanya. Mas Tono tidak bisa lagi menahan gemetar tubuhnya. Ia segera berbalik dan keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Malam itu, Mas Tono duduk di depan rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Di dalam rumah, Mbak Irma dan anak-anaknya sudah tidur. Tapi ia sendiri masih terjaga. Matanya terus terpaku pada kegelapan di kamar sana. Apakah semuanya benar-benar telah berakhir? Ataukah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan? Di kejauhan, ia mendengar suara angin berhembus, membawa bisikan samar yang sulit dimengerti. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah bisa melupakan semua ini. Dan mungkin, suatu hari nanti, iblis itu akan kembali menagih. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.